اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 17 Agustus ini kita lanjutkan kembali pengajian kita Al-Arba'un Al-Janaziyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, termasuk kemerdekaan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Beliau salat malam dengan dahsyat dan beliau mengatakan, apakah saya tidak suka untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal kebajikan, bukan dengan berfoya-foya, berhura-hura dan sebagainya. Baik, kemarin sudah kita bahas 5 hadis dari hadis ke-6 sampai 10. Maka kita ulangi sejenak. Hadis yang ke-6 adalah perintah untuk mempercepat pemikulan jenazah dari rumah duka ke tempat penguburannya. Karena kalau dia jenazah yang baik, berarti kita menyegerakan dia untuk segera mendapatkan kebaikan dalam kuburannya. Dan kalau dia jenazah yang jelek, maka kita cepat-cepat meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang jelek, karena sesuatu yang jelek tidak sepantasnya kita mendekat kepadanya. Kemudian hadis yang ketujuh menunjukkan bahwa orang yang mati, kalau sudah betul-betul kematiannya sempurna, yakin bahwa dia mati, proses kematiannya sudah selesai, maka disyariatkan untuk matanya dipejamkan, supaya tidak memberikan rasa takut kepada orang-orang yang melihatnya, dan supaya mudah untuk ditutup kalau memang langsung segera dipejamkan tadi, tidak ditunggu lama. Dan disyariatkan setelah memejamkan itu mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil qabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Ini bisa kita rinci ya. Doa pertama adalah ampunan, doa kedua adalah ditinggikan derajat, doa ketiga adalah dan Allah menjadi pengganti bagi keluarganya, doa keempat adalah ampunan untuk kita dan dia, doa kelima adalah dilonggarkan kuburannya, doa keenam adalah disinari kuburannya. Untuk mempermudah, kita kasih nomor seperti ini. Kemudian hadis yang ke-8, disyariatkannya menutupi jenazah setelah dia mati dengan kain. Kainnya tidak harus polos karena waktu itu Nabi ditutupi dengan kain hibarah, dan ini pelaksanaannya setelah bajunya dilucuti supaya dia tidak cepat berubah atau rusak tubuhnya atau kulitnya. Kemudian yang ke-9 menunjukkan disyariatkannya salat ghaib terhadap jenazah yang jauh, tidak ada di tempat kita. Adapun yang jenazah yang dekat, maka salatnya bukan salat ghaib tetapi salat jenazah langsung. Dan menurut mazhab Syafi'i tidak ada persyaratan-persyaratan yang menyempitkan. Kemudian yang berikutnya, bahwa seorang muslim ketika mati mestinya mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kuburnya. Tapi kalau ada hutang yang belum dilunasinya, maka nafsuhu mu'allaqah. Dia masih tergantung alias mahbus, masih tertahan dari mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dari masuk ke dalam jannah sebagaimana roh-roh kaum muslimin yang lain yang melayang-layang di dalam jannah, di dalam tubuh satu burung yang hijau sebagaimana dalam hadis yang sahih. Itu yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ahu Allah bih, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu,
Wahwa sementara Uthman itu mayyitun, sudah mati. Wahwa sementara beliau itu yabki, menangis. Au qala, atau rawi mengatakan ainahu, kedua matanya tadrifani, melelehkan air mata. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Ini boleh dibaca wahwa, boleh juga wahwa. Kalau kita akan memakai qiraah Abu Amr dalam qiraatul Quran, maka cara bacanya adalah wahwa. Hadis ini menunjukkan bahwa qabbala, boleh mencium orang yang sudah mati. Menciumnya di mana? Dijelaskan dalam hadis yang lain ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menyingkap wajah Nabi, kemudian melihat apakah Nabi betul-betul sudah wafat, dan ternyata setelah terbukti wafat, maka dia cium bagian keningnya sini, ya, tengah-tengah di antara kedua matanya. Nah, maka itulah cara mencium orang yang sudah mati, bukan di pipinya, bukan di bibirnya, tapi di bagian keningnya. Boleh dilakukan seperti itu. Dan itu sekaligus menunjukkan bolehnya menyingkap jasad orang yang mati untuk suatu hajat, ya. Karena Sayyidina Abu Bakar tadi hajatnya adalah untuk melihat bagaimana kondisi Nabi, apakah betul mati ataukah tidak. Karena waktu itu orang-orang pada rame, Sayyidina Umar angkat pedang mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya bunuh dia. Karena dianggap itu orang munafik, ya, yang menyukai kematian Rasulullah SAW. Nah, selain itu tujuannya juga untuk mencium Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perlepasan atau perpisahan dengan beliau pada waktu itu. Nah, maka kita temukan dua dalil, ya, mencium orang mati tadi. Satu dari perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua dari perbuatan Sayyidina Abu Bakar, dan perbuatan Sayyidina Abu Bakar dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain dan tidak diingkari. Berarti ini sudah merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperbolehkannya mencium orang mati ini tidak khusus untuk Nabi, buktinya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak bertentangan dengan apa yang kemarin saya sampaikan, bahwa jenazah itu atau tubuh mayat itu seluruh tubuhnya adalah aurat dengan sebab kematiannya. Maka harus ditutupi seluruh tubuhnya dengan kain kafan tadi. Tapi untuk suatu keperluan boleh dibuka, ya, untuk keperluan melihat, untuk keperluan mencium, tidak ada masalah. Misalnya yang pernah saya alami, ada seorang imam sebelum mensolatkan jenazah, dia buka dulu bagian kepalanya, karena ingin memastikan apakah betul ini bagian kepala yang ditaruh di utara, ya. Karena sebagian orang itu salah menaruhkan jenazah, sehingga dia anggap bahwa posisi kepalanya sudah di utara, ternyata posisi kepalanya di selatan. Tapi sebenarnya masalah ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan kepala jenazah itu kalau di Indonesia taruhnya di utara, ada juga yang mengatakan taruhnya di selatan. Tapi sebenarnya mana saja sah, karena ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam hal itu. Tapi memang yang lebih terkenal adalah kepala ditaruh di bagian utara. Itu untuk Indonesia, ya. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya Uthman bin Maz'un. Ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Uthman bin Affan, tapi Uthman bin Maz'un, karena beliau wafatnya sebelum wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya yabki, menangis. Maka sekedar menangis saja tidak ada masalah, karena dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika cucu beliau menangis, beliau ditanya, ada apa ini ya Rasulullah, kok menangis? Maka beliau mengatakan, hadhihi rahmah, ini adalah rahmat. Tapi menangis ini hukumnya tidak wajib, sehingga boleh menangis, boleh tidak. Maka Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat dua judul yang bertolak belakang. Judul yang pertama, bab orang yang duduk terlihat sedih ketika kematian. Kemudian bab berikutnya, bab orang yang tidak tampak sedih ketika kematian. Jadi tidak ada masalah, semuanya ada dalilnya, ya. Maka sedih boleh, tidak sedih juga boleh. Nah, orang yang tidak sedih karena ketika ada yang mati itu mungkin memikirnya dengan cara pikir yang lain. Dia melihat keluarganya tersebut mati dalam keadaan baik, maka dia senang. Karena intinya seseorang itu kalau matinya husnul khatimah, maka ada harapan yang kuat untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka justru kita senang ketika ada kerabat kita yang mati, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Karena belum tentu ketika dia masih hidup, kemudian nanti dia mati, matinya husnul khatimah. Belum tentu. Sehingga mati kapan saja nggak begitu penting. Yang penting adalah matinya husnul khatimah. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah husnul khatimah dan juga keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan al-hadits tsani asyar, hadis 12. An Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nara kami berpendapat al-ijtima' kumpul-kumpul ila ahli mayyit kepada keluarga si mayyit, wasan atau ta'am dan membuat-buat makanan di situ, minan niyahah itu termasuk meratap, yaitu termasuk yang dilarang atau diharamkan ketika ada orang yang mati. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kata Syekh Albani sanadnya sahih. Tetapi berkata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ini ulama Mesir ya. Syekh Mustafa Al-Adawi, ahli hadis dari Mesir, yang sekarang paling tenar untuk masa sekarang ini dalam bidang hadis adalah Syekh Mustafa Al-Adawi yang masih hidup. Beliau mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini membicarakan tentang kumpul-kumpul di rumah duka, kemudian membuat makanan, makan-makan di situ setelah dikuburkannya jenazah. Jadi jenazah sudah selesai penguburan, nah kemudian kumpul di rumahnya orang yang kematian ya, untuk mentakziah dan menghibur mereka, baik pada hari pertama kematiannya atau hari berikutnya atau beberapa hari setelahnya. Biasanya 1 hari setelahnya seperti ini terjadi. Seperti itu menurut hadits ini termasuk meratap. Meratap itu definisinya adalah menangis dengan teriakan-teriakan dan dengan suara-suara yang dahsyat. Itu namanya meratap. Maka maksud hadis ini adalah bahwa perbuatan seperti itu haram sebagaimana haramnya meratap. Tapi karena hadis ini diperselisihkan derajatnya sehingga tidak begitu kuat untuk dijadikan dalil mengharamkan hal tersebut. Kan itu ringkasnya gimana? Ya, sebaiknya kita tidak melakukan meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa perbuatan itu haram. Nah, kenapa kita tidak melakukan? Karena tidak cocok antara kematian yang itu menyebabkan kesedihan dengan makan-makan yang itu merupakan tanda orang senang-senang. Jadi ini suatu kondisi yang tidak pas. Ya. Kalau ada pernikahan, makan-makan kan cocok itu. Orang nikah senang, maka mengundang makan-makan, bagus ini. Tapi kalau ada kematian malah makan-makan, ini seolah-olah apa? Menampakkan kesenangan. Alhamdulillah kamu mati, maka kita makan-makan. Nah, nggak cocok kayak begini. Maka sekali lagi ya sebaiknya kita tidak melakukan, tetapi ketika hal itu dilakukan, maka tidak bisa kita memvonis dan memastikan yakin bahwa itu haram. Tidak bisa, karena hadisnya masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan memang saya jujur ya, masalah-masalah derajat hadis seperti ini banyak saya temukan dari guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, ternyata menurut beliau tidak sahih. Misalnya hadis yang terkenal tentang sholat syuruk. Orang yang duduk di masjid, kemudian pada subuh, kemudian menunggu sampai terbit fajar, terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, dia mendapatkan haji yang sempurna dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang dikatakan sahih oleh Syekh Albani. Nah, ini kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, hadisnya tidak sahih. Dan memang kalau dilihat sanadnya, memang ada masalah dalam sanadnya. Sehingga ya tidak bisa diyakini benar, tapi kita mengikuti pendapat yang mensahihkan tidak ada masalah. Dan saya yakin orang yang berada di masjid pada subuh untuk ibadah, baca Quran, zikir, lebih baik daripada orang yang pulang ke rumah kemudian tidur atau nonton TV dan sebagainya. Beda lagi kalau pulang ke rumah untuk hadir pengajian ya, di tempat yang lain, nah itu utama ya karena dia melakukan satu safar perjalanan untuk talabul ilm. Baik, kembali ke sini ya. Syekh Mustafa Adawi itulah yang saya maksud di sini. Al-Adawi maksudnya Syekh Mustafa Al-Adawi yang saya sangat senang dengan beliau sehingga putra saya yang kelima saya kasih nama Faik Mustafa Al-Adawi. Itu mengambil dari nama ini. Kemudian Jarir bin Abdullah, ini sahabat Nabi SAW yang terkenal sangat tampan sekali.
Sehingga oleh Sayyidina Umar dikasih julukan Yusufu hadhihi al-ummah. Nabi Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusufnya umat Islam. Itu maksudnya jarirnya sangat ganteng sebagaimana gantengnya Nabi Yusuf SAW di masa beliau. Dan Jarir bin Abdullah ini termasuk seorang pejabat sebelum masuk Islam. Jadi termasuk raja atau keturunan raja, kemudian dia masuk Islam di akhir-akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika Jarir datang selalu Nabi tersenyum kepada Jarir ini, menyambut dia, senang dengan kedatangannya, menghormati dia karena Jarir adalah seorang tadi ya, seorang raja atau seorang keturunan raja, sehingga ketika dia masuk Islam pun dimuliakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah juga mengatakan anzilun nas manazilahum, posisikan masing-masing orang pada posisinya masing-masing. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsu tsalits asyar, hadis 13. Wa an Ummi Habibah, dari Ummu Habibah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahil, tidak halal maksudnya haram, limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini boleh dibaca tu'min, boleh dibaca tu'min, bacaannya qiraahnya Abu Amr. Tuhiddu, tidak halal untuk tuhiddu, untuk bergabung, ala mayyit, terhadap seseorang yang mati, fauqa thalathin, di atas 3. Maksudnya 3 ini adalah thalathi layalin, ya, 3 malam. Jadi bukan 3 hari, tapi apa? 3 malam. Illa, kecuali ala zaujin, terhadap kematian suami. Maka dia wajib bergabung arba'ata ashhurin, 4 bulan, wa ashron, plus 10 hari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah itu adalah Bukhari Muslim plus 4 penulis kitab Sunan plus Imam Ahmad. Ya, jadi Al-Jamaah itu berarti as-sab'ah, 7 mukharrij hadis yang terkenal. Bukhari Muslim 2, ditambah kutubus sunan, kitab-kitab sunan 4, berarti 6, tambah Imam Ahmad berarti 7. Disebut as-sab'ah, disebut juga al-jama'ah. Hadis ini membicarakan tentang berkabungnya seseorang ketika dia ditinggal mati oleh kerabatnya. Yang disebut berkabung atau ihdad itu adalah tarkuz zina, meninggalkan berhias. Maka dia tidak boleh memakai celak karena celak termasuk berhias. Dia tidak memakai gelang karena gelang termasuk berhias. Tidak memakai anting-anting dan sebagainya. Jadi semuanya dilepas dulu selama masa berkabung ini. Dan dia tidak memakai baju yang menarik orang. Jadi pakai baju yang biasa saja. Maka orang yang berkabung ini ketika keluar rumah untuk hajat-hajatnya, dia harus pakai baju yang biasa, jangan baju yang menarik. Karena kalau dia memakai baju yang menarik, maka seolah-olah dia mengatakan, lamarlah saya sudah janda. Sehingga apa? Tidak sepantasnya seperti itu, karena masih masa berkabung. Dan orang yang masa berkabung ketika ditinggal mati suaminya ini boleh keluar rumah, tidak ada masalah ketika ada hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat agama. Ya. Hajat dunia misalnya untuk beli sayur, untuk makan di rumah, atau untuk pengajian, ini hajat agama. Nah, kalau hajat dunia saja boleh, apalagi hajat agama lebih boleh lagi, lebih penting kita untuk mendapatkan agama dari mendapatkan dunia. Itu definisi berkabung, meninggalkan berhias. Jadi tidak harus berada di rumah terus, tidak ya. Keluar rumah boleh, tapi harus ada hajat. Yang tidak boleh adalah kalau keluar rumah tanpa hajat. Jadi misalnya selama berkabung ini perempuan nongkrong di luar rumahnya. Ini tidak boleh, karena berada di luar rumah dilihat oleh orang banyak, seolah-olah dia mengatakan saya sudah janda, silahkan lamar saya. Nah, ini tidak pantas. Muslimin rahimakumullah, hukum berkabung ada 2. Pertama, hukumnya adalah boleh berkabung, tidak wajib. Kapan itu? Ketika yang mati adalah selain dari suami. Seorang wanita ditinggal mati oleh bapaknya atau oleh ibunya. Nah, berkabung tidak berhias
selama 3 hari saja, 3 malam saja, ya. Boleh, tidak wajib. Maka seandainya dia tidak bergabung, tidak apa-apa. Tapi boleh. Boleh itu artinya jadi dilakukan silahkan, tidak juga silahkan. Bergabung boleh, tidak bergabung boleh. Ini kalau yang mati selain suami. Kenapa dibatasi tiga hari atau 3 malam? Ya, karena seorang wanita biasanya dia punya suami. Kalau dia berkabungnya lebih dari 3 hari, mendolimi suami. Dia tidak berhias selama 3 hari, selama lebih dari 3 malam, sementara suaminya butuh kepadanya. Nah, ini berarti mendolimi. Maka seorang wanita ditinggal mati bapaknya, silahkan sedih, nggak ada masalah, berkabung silahkan, tapi maksimal 3 malam. Nah, salasin ini tafsirannya 3 malam sehingga ngitungnya malamnya. Jadi misalnya matinya bapak itu sore. Nah, maka mulai maghrib ini sampai subuh ini sudah dihitung 1. Kemudian besoknya maghrib sampai subuh ini 2. Maghrib sampai subuh 3. Nah, kalau sudah 3 malam, habis itu sudah tidak boleh lagi bergabung. Maka yang dihitung malamnya bukan siangnya. Karena lafalnya adalah salasin, yang itu tafsirannya berarti salasi layalin sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang ada. Yang kedua, hukum berkabung yang sifatnya wajib. Kapan itu wajib? Ketika yang mati adalah zaujin, suami. Berkabungnya lamanya berapa? Bukan 3 malam, tapi lamanya malah arba'ata ashhurin wa ashran, 4 bulan 10 hari. Tapi ada pengecualian, ya. Nah, maka perlu saya sampaikan kaidahnya. Al-ihdadu tabi'un lil iddah. Al-ihdad berkabung itu tabi' mengikuti lil iddah, untuk masa iddah. Masa iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati suami itu kan tidak harus 4 bulan 10 hari kan. Ketika dia wanita yang hail itu tidak hamil, nah, maka berlaku masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi ketika wanita itu hamil, maka masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi hatta yadha'na hamlahun, sampai melahirkan. Nah, sesuai kaidah tadi, al-ihdad berkabung itu mengikuti masa iddah, berarti khusus untuk wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka masa berkabungnya tidak 4 bulan 10 hari, tapi mengikuti masa iddahnya. Kalau seandainya setelah suami mati 1 bulan kemudian dia melahirkan, nah berarti setelah 1 bulan ini masa berkabungnya sudah selesai. Sehingga setelah 1 bulan dia berdandan tidak ada masalah. Bahkan ketika dia masih nifas berdandan, kemudian menikah tidak ada masalah. Karena batasan berkabungnya tadi hanya sampai melahirkan. Batasan masa iddahnya sampai melahirkan, berarti masa berkabungnya juga sampai melahirkan saja. Tapi kalau dia menikah pada saat nifas tersebut, tidak boleh dikumpuli oleh suaminya yang baru dulu, ya. Nunggu sampai bersih nifasnya. Jadi nikah silahkan, karena sebagaimana pernah dilakukan oleh Subayyah, sahabat Nabi SAW, yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Sa'ad bin Khawlah. Setelah suaminya ini mati, maka 20 hari kemudian Subayyah melahirkan putranya. Maka Subayyah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saya sudah melahirkan anak saya. Apakah saya boleh untuk menikah? Maka beliau mengizinkan, silahkan kalau mau menikah. Nah, berarti masa iddahnya mengikuti waktu melahirkannya. Nah, mengikuti kaidah yang tadi bahwa bergabung mengikuti masa iddah, berarti bergabungnya pun juga sama dengan hal itu. Maka untuk yang wanita hamil ini, masa bergabungnya bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Bisa lebih lama dari 4 bulan 10 hari, bisa lebih cepat daripada 4 bulan 10 hari. Mengikuti masa iddahnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadis rabi' asyar, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidak termasuk dari kalangan kami umat Islam, man darabal khududa, orang yang memukul pipi-pipi, wa syaqqal juyuba, dan membelah atau merobek juyub itu adalah
belahan baju yang tengah di sini. Wada'a, dan dia berteriak-teriak bid'awal jahiliyah dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan haramnya melakukan niyahah atau apa tadi namanya, meratap ya. Nah, meratap model jahiliyah dulu ada yang sambil memukul pipinya ya. Jadi teriak-teriak sambil memukul pipinya setelah suaminya mati atau bapaknya mati. Kenapa seperti ini dilarang? Pertama, karena menyerupai adat jahiliyah. Yang kedua, karena ini menunjukkan dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketetapan Allah itu semuanya baik. Allah menetapkan kita hidup baik, Allah menetapkan kita mati baik, Allah menetapkan kita sehat baik, Allah menetapkan kita sakit baik. Semuanya baik, ketetapan Allah baik. Karena Allah itu Al-Barr, Maha baik, sehingga tidak mungkin menetapkan sesuatu yang jelek. Kalau terjadi tabrakan, itu zahirnya jelek, zahirnya saja, tapi sebenarnya baik ya, karena pasti akan mengandung hikmah-hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita menyerupai adat jahiliyah yang berupa memukul pipi ketika ada orang yang mati, seolah-olah kita tidak terima terhadap kematian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu menyertai besarnya bala. Wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman, Allah kalau mencintai suatu kaum ibtalahum, Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha, siapa yang ridha terhadap ujian Allah, Allah juga ridha terhadapnya. Faman sakhita falahu sakhat atau falahu sukhat. Barang siapa yang murka terhadap ujian Allah, maka dia pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi orang yang kematian ini satu langkah saja dia mendapatkan ridha Allah. Satu langkah apa maksudnya? Tinggal dia ridha terhadap ketetapan Allah tadi, sudah mendapatkan ridha Allah. Jadi sangat mudah orang yang mengalami kematian keluarga untuk mendapatkan ridha Allah. Tinggal satu langkah saja, yaitu meridai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ajaran ulama sufi yang sangat bagus adalah mereka mengatakan akhtaru alla akhtara. Akhtaru, saya pilih, alla akhtara, bahwasanya saya tidak punya pilihan. Maksudnya apa? Saya manut saja sama Allah. Allah mau tetapkan saya sakit nggih, monggo. Saya mau Allah tetapkan saya sehat nggih, monggo. Bukan berarti kita mengharapkan sakit, bukan ya. Tetap kita olahraga, tetap kita makan yang sehat sebagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga olahraga loh. Nabi itu setiap Sabtu dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba ya, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kuda. Naik kuda ini juga sesuatu olahraga, demikian juga apalagi jalan kaki, padahal jarak tempuhnya lumayan jauh, itu beberapa kilo ya, mungkin sekitar 6 kilo atau lebih. Maka Nabi mengajarkan kita kesehatan, Nabi mengajarkan kita makan yang sehat juga, itu tetap harus diusahakan. Tapi ketika Allah takdirkan sakit, maka akhtaru alla akhtar. Ya, saya memilih untuk tidak punya pilihan. Jadi terserah Allah. Sakit ya, silahkan Allah menetapkan sakit. Itu kehendak Allah, semuanya baik. Dan itu bukan berarti kita tidak boleh berobat, tetap berobat karena itu diperintahkan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya hati kita rela ya. Jadi istilahnya tidak ngersulah sama sekali. Udah Allah tetapkan apa itu yang terbaik untuk kita. Demikian juga yang tidak boleh adalah syaqal juyub, merobek ini belahan baju ini ya. Karena tidak terima dengan kematian orang kemudian dibelah. Kemudian teriak-teriak da'a bid'awal jahiliyah. Ini semuanya termasuk dalam bab meratap. Maka meratap itu definisinya menangisi kematian orang dengan sikap atau suara-suara yang menunjukkan tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya sekedar menangis berdasarkan hadis yang pertama tadi boleh karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mungkin lebih utama menangis daripada tidak menangis. Dengan sebab Nabi menangis dan beliau ketika ditanya beliau mengatakan ini adalah rahmat. Jadi rahmat yang ada dalam hati muncul di dalam mata ini kemudian melelehkan air mata. Meskipun tidak wajibnya menangis, tapi tampaknya menangis lebih bagus karena Rasulullah SAW juga menangis.
Kemudian perawi hadis ini Ibnu Mas'ud, ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia termasuk dari ahli tafsirnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang biasanya mengenal Ibnu Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa Ibnu Mas'ud juga ahli tafsir. Karena Ibnu Mas'ud ini mengatakan, kalau saya mengetahui ada orang yang lebih paham terhadap Al-Quran, maka saya akan mendatangi dia. Meskipun perjalanan sangat jauh, saya pasti akan datangi dia. Dan dia mengatakan, sungguh para sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa saya ini termasuk orang-orang yang paling paham terhadap Quran, walastu bi khairihim, tapi saya bukan orang yang terbaik di antara mereka. Jadi paling paham terhadap Quran belum tentu paling baik. Paling paham itu kan berarti berkaitan dengan ilmu. Apakah orang yang banyak ilmunya berarti paling baik? Tidak. Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Nah, belum tentu orang banyak ilmunya, yang banyak bicara, banyak ceramah, itu paling takwa. Belum tentu. Sehingga yang paling utama bukanlah orang yang paling banyak bicara, paling banyak ilmunya, paling banyak dalilnya, tapi yang paling utama adalah paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita biasakan doa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau petunjuk dan takwa dan iffah menjaga diri dari maksiat, wal-ghina dan qanaah. Ini hadis riwayat Muslim. Ini kalau saya menyarankan bangun tidur selalu membaca doa ini. Karena bangun tidur kan waktu mustajab. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun tidur kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar Allahumma ighfirli. Nah, kemudian baca doa terserah. Nah, maka kata Nabi ini doanya mustajab. Maka setiap kali kita ngelilir bangun di malam hari, kalau belum waktunya bangun silahkan tidur lagi, tapi jangan langsung tidur, doa dulu. Nah, doa apa? Paling bagus menurut saya ini. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nah, doa yang lain terserah. Kita lanjutkan al-haditsul khamis asyar, hadis 15. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayata, telah mengambil bendera, bendera perang maksudnya. Zaid bin Thabit fa usiba, maka dia terkena, yaitu terkena serangan musuh kemudian mati. Thumma akhadhaha Ja'far, kemudian mengambilnya Ja'far, maksudnya Ja'far bin Abi Thalib. Fa usiba, maka dia terkena juga, mati. Thumma akhadhaha Abdullah bin Rawahah, kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Fa usiba, maka dia pun terkena juga, mati. Wa inna, rawi mengatakan wa inna, dan sesungguhnya ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, latadrifan, sungguh meneteskan air mata. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin rahimakumni wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang menangis pada saat kematian orang. Dan itu tampaknya lebih utama karena dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan memilihkan untuk Nabi kecuali yang paling utama. Maka beliau menangis ketika 3 sahabatnya ini wafat. 3 sahabatnya ini kenapa disebut oleh Nabi secara khusus, padahal yang wafat waktu itu juga banyak orang. Ini kejadian pada perang Mu'tah. Perang yang sangat terkenal. Nah, yang ingin mengetahui sejarah perang Mu'tah, nanti dicari di kajian-kajian YouTube sangat banyak. Ya, mungkin yang paling gampang kajiannya Ustadz Khalid Basalamah, perang Mu'tah. Pada waktu perang Mu'tah ini, Rasulullah SAW mengangkat 3 orang pemimpin. Beliau katakan Zaid bin Thabit jadi pemimpinnya, jadi panglimanya, panglima tinggi, ya, pangtinya. Nanti kalau Zaid mati, maka digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far ini berarti sepupu Nabi SAW, karena bapaknya adalah Abu Thalib, paman Nabi yang mati kafir. Kemudian Ja'far kalau mati, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, ternyata 3 pangti yang ditunjuk oleh Nabi, semuanya wafat. Berarti umat Islam waktu itu pada perang Mu'tah sudah tidak punya pemimpin lagi. Nah, maka tiba-tiba Khalid bin Walid mengambil panji tadi, dan dia pimpin peperangan, akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Khalid bin Walid kemudian dijuluki dengan istilah Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus.
Dan Khalid bin Walid memang seorang sahabat Nabi yang ahli perang, dan karena ahlinya maka beliau kadang-kadang ya ketika membaca Quran, ketika mengimami sholat, itu beliau bacaannya tidak runtut. Kadang baca surat ini, kemudian pindah ke surat yang lainnya. Nah, ketika beliau selesai salat mengatakan, saya bisanya membaca ayat-ayat ini. Ya, saya tidak hafal banyak karena saya bidangnya adalah dalam perang, ahli perang. Jadi sibuknya dalam masalah perang, bukan sibuk dalam masalah ilmu, dalam masalah agama, sehingga ada kelebihan di sini, ada kekurangan di situ, tidak ada masalah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwa dalam perang ada royah, ada bendera. Kita lihat bagaimana bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rayatuhu sauda, adalah benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hitam, dipanji hitam istilahnya. Ya. Waliwa'uhu abyad, adapun bendera kecilnya itu putih. Hadits riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi di perang itu biasanya ada dua bendera. Bendera besar itu yang berwarna hitam, bendera kecil itu yang berwarna putih. Nah, bendera kecil fungsinya apa? Yang saya paham, wallahu a'lam bishawab, itu untuk menunjukkan posisinya panglima. Nih. Jadi panglimanya atau kelompok tertentunya itu pakai bendera putihnya tadi. Adapun bendera hitamnya ini adalah untuk aba-aba atau untuk apa memimpin perangnya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya tiga sahabat Nabi ini. Yang pertama Zaid bin Thabit, mati syahid, dan dia adalah anak angkat Nabi SAW. Dulu-dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah dilarang oleh Allah untuk memanggil seseorang kepada selain bapaknya, menisbatkan seseorang pada selain bapaknya, maka kemudian dipanggil dengan nama Zaid bin Thabit. Yang kedua fadilahnya Ja'far. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya Ja'far itu terbang di langit di dalam surga bersama malaikat. Innallaha ja'ala li Ja'far janahain. Allah jadikan untuk Ja'far ini dua sayap. Mudarrajaini biddam, yang apa? Mengeluarkan darah yang banyak. Yatiru bihima ma'al malaikah, yang dia terbang dengan sayap tadi bersama para malaikat. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini kenapa? Karena dalam perang Mu'tah ini, Ja'far sudah terpotong kedua tangannya. Ya, bagian sini dipotong. Karena dia memegang bendera tadi. Nah, supaya benderanya jatuh, akhirnya musuh itu memenggal tangannya Ja'far. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa bekas-bekas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah. Dan ini nazirnya banyak, ya, yang semisal ini banyak. Misalnya orang yang puasa, bau mulutnya kan tidak enak, gara-gara perutnya kosong. Maka oleh Allah diganti, khulufu famis shaim atyab min rihil misk indallah. Baunya lebih wangi daripada minyak wangi misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini tangannya putus gara-gara ibadah jihad fisabilillah, oleh Allah diganti dengan apa? Dengan sayap sehingga bisa terbang-terbang bersama para malaikat. Dan masih banyak lagi yang semisal ini. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Salah satu kelebihan Abdullah bin Rawahah adalah orang yang sangat kuat sekali orangnya. Sehingga pernah pada suatu safar, para sahabat Nabi semuanya tidak ada yang puasa. Mereka kepanasan, mereka letakkan tangan mereka di atas kepala saking panasnya dalam safar tadi, karena mereka orang-orang miskin, nggak punya kain untuk ditaruh di atas kepala. Nah, di saat safar itu yang puasa hanya dua orang. Ya, siapa saja? Abdullah bin Rawahah, ya, salah satunya. Yang kedua tentu saja adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu diberi oleh Allah kekuatan sebanyak 40 orang yang lain. Ya. Jadi kekuatan Nabi sama dengan kekuatan 40 manusia biasa. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa beliau kekuatannya itu 30 orang. Ya. Ada dua riwayat ya, 30 orang atau 40 orang. Nah, inilah profil secara ringkas tiga sahabat Nabi yang disebutkan dalam hadis ini. Zaid bin Thabit, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Inilah yang dapat kita baca benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Seseorang telah meninggal, lalu bagian dari keluarga itu ada yang tinggalnya sangat jauh. Dan dia berpesan jangan dikubur sebelum dia datang, disuruh menunggu bagaimana sikap keluarga yang memahami supaya menyegerakan jenazah. Menurut saya wallahu alam bisawab, perlu dilihat ya, apa maksudnya suruh menunggu tadi. Apakah 5 menit lagi akan datang? Apakah 1 jam lagi akan datang? Ya kalau mundurnya sesuatu yang wajar ya, 5 menit, 1 jam, ya insya Allah tidak ada masalah. Tetapi ketika menunggunya dari pagi suruh nunggu sore, nah ini kezaliman menurut saya terhadap jenazah. Karena jenazah ini disegerakan dikuburkan berarti segera mendapatkan kebaikan. Kalau ditunda-tunda berarti kita menunda dia mendapatkan kebaikan. Bayangkan orang yang butuh minuman tapi nggak segera dikasih. Kan dia semakin lama semakin haus, kasihan. Nah, maka mayit ini dia punya maslahat ketika dia disegerakan kuburkan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dilihat dulu apa maksudnya suruh menunggu ini. Kalau lama tidak wajar ya dari pagi nunggu sore. Ini menurut saya kezaliman terhadap si mayit nih. Ya disampaikan saja bahwa ini untuk maslahat bapak atau untuk maslahat ibu segera kita kuburkan. Karena toh ketika anaknya yang jauh tadi datang itu tidak bisa membawa apa-apa ya. Apakah menyebabkan orang tuanya jadi senang karena dikuburkan bersama-sama oleh anaknya? Tidak. Orang mati itu yang dia butuhkan cuma satu saja yang paling penting, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedatangan anak bukan termasuk sesuatu yang membawa maslahat untuk orang tuanya. Yang masalah justru adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, segera dikuburkan, segera mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
رب الحدود.